Memahami landasan filosofis dan landasan psikologis dengan anggota 1. Rifat Aryadila dengan NIM 24520000103, 2. Widya Dwi Murti dengan NIM 24520000108, 3. Sabita Sakifa Nukma dengan NIM 24520000113, 4. Ginda Ratu Putriwadaya dengan NIM 24520000128, 5. Muna Maimuna dengan NIM 24520000135, 6. Misha Nirmala Sali dengan NIM 24520000136. Latar belakang pendidikan merupakan instrumen penting dalam membangun karakter dan intelektual generasi penerus bangsa. Pendidikan yang baik tidak hanya bertumbuh pada aspek teknis, tetapi juga didasarkan pada landasan yang kuat dari segi filosofis dan psikologis. Landasan filosofis memberikan pedoman mengenai tujuan dan nilai-nilai yang ingin dicapai dalam pendidikan, sedangkan landasan psikologis berfokus pada aspek perkembangan dan cara belajar peserta didik. Pemahaman yang baik terhadap kedua landasan ini akan membantu menciptakan sistem pendidikan yang efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk mendeskripsikan secara komprehensif landasan filosofis dan psikologis yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis dalam pendidikan? 2. Apa saja landasan filosofis pendidikan di Indonesia? 3. Apakah fungsi dan peran landasan filosofis pendidikan di filosofis? 4. Apakah hakikat landasan psikologis pendidikan saat ini? 5. Psikologi apakah yang melandasi pendidikan di Indonesia saat ini? 6. Apakah peran dan fungsi landasan psikologis dalam pendidikan? Tujuan makalah. 1. Untuk mengetahui landasan filosofis dalam pendidikan. 2. Untuk mengetahui landasan psikologis pendidikan. 3. Untuk mengetahui fungsi dan peran landasan filosofis pendidikan di filosofis. 4. Untuk mengetahui hakikat landasan psikologis pendidikan. 5. Untuk mengetahui psikologi yang melandasi pendidikan di Indonesia. 6. Untuk mengetahui peran dan fungsi landasan psikologis dalam pendidikan. Bab 2. Pembahasan pengertian landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan mengacu pada pijakan filosofis yang menjadi dasar atau fondasi bagi pendidikan. Istilah landasan diartikan sebagai alas, dasar, atau tumpukan. Dalam konteks ini, landasan filosofis pendidikan merupakan fondasi atau dasar yang menyokong eksistensi dan prinsip-prinsip fundamental dari pendidikan. Dengan demikian, landasan filosofis pendidikan adalah titik kumpul, titik tumpu, atau titik tolak yang membentuk dasar pemikiran dan pandangan filosofis yang menjadi landasan bagi segala aspek pendidikan. Riansyah 2004. Landasan filosofis pendidikan adalah seperangkat asumsi dari filsafat yang digunakan sebagai titik awal dalam pendidikan. Menurut Callahan and Clark 1983 dan Edward G. Power 1982, landasan filosofis pendidikan merupakan deduksi atau penjabaran dari sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia. 1. Progresivisme. Progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada kemajuan dan pengalaman individu dalam proses belajar. Didasarkan pada pemikiran John Dewey, progresivisme menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran dan mengutamakan kebebasan serta kemandirian dalam belajar. 2. Konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan pendekatan yang berfokus pada bagian pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman langsung.
Dalam konteks pendidikan, konstruktivisme menekankan bahwa siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif dalam menciptakan pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi sosial dan pengalaman praktis. 3. Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai filosofis yang mendukung pendidikan karakter. Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan. Selanjutnya, humanisme. Filsafat humanisme menetapkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Dalam pendidikan, humanisme mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, martabat individu. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi setiap siswa, menghargai keunikan dan motivasi mereka. Selanjutnya, peran landasan filosofis. Dalam pembelajaran di sekolah dasar, psikologi pendidikan memiliki beberapa peran penting. Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum. Yang kedua, membentuk karakter siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang efektif. Yang keempat, evaluasi hasil belajar. Yang terakhir, mengatasi permasalahan belajar. Hakikat landasan psikologis menurut ahli. Yang pertama yaitu Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Yang kedua, menurut Wilhelm Dutt, psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Nah, bisa jadi kamu juga merasakan hal yang sama. Yang ketiga, yaitu dari Dr. Singgi Dirgagunarsa mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Meskipun singkat, dalam tulisannya pun juga memaparkan banyak perspektif juga. Untuk yang selanjutnya, definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku dan proses mental individu dalam konteks pendidikan. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan belajar, dan bagaimana guru dapat memfasilitasi proses tersebut secara efektif. Yang selanjutnya, psikologi yang melandasi pendidikan di Indonesia, behaviorisme. Yang pertama, tokoh Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Pandangan behaviorisme fokus pada perilaku yang dapat diamati dan berasumsi bahwa semua pembelajaran terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, humanisme. Karl Rogers dan Abraham Maslow mempunyai pandangan humanisme menekankan pada pengembangan potensi individu dan memandang pendidikan sebagai proses yang harus memanusiakan manusia. Yang selanjutnya, konstruktivisme. Tokoh Jean Piaget dan Lev Vygotsky mempunyai pandangan teori konstruktivisme berpendapat bahwa peserta didik secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial. Selanjutnya, pengembangan psikologis. Erik Erikson dan Jean Piaget mempunyai pandangan psikologi perkembangan mempelajari bagaimana individu tumbuh dan berkembang sepanjang hidup mereka. Selanjutnya, peran dan fungsi landasan psikologis dalam pendidikan. Yang pertama, memahami tahap perkembangan peserta didik, mempunyai peran memberikan pemahaman kepada pendidik tentang tahapan perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Mempunyai fungsi membantu guru merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kemampuan peserta didik. Menjamin pembelajaran yang tidak terlalu berat atau terlalu mudah bagi peserta didik. Yang kedua, membantu merancang proses pembelajaran, mempunyai peran landasan psikologis menjadi acuan untuk memilih pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran. Mempunyai fungsi mengadopsi metode yang sesuai dengan gaya belajar atau visual, auditory, kinestik peserta didik.
Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, membantu pengelolaan kelas. Perannya memberikan pedoman dalam mengelola dinamika kelas secara efektif. Fungsinya memahami perilaku peserta didik dalam kelompok, menyelesaikan konflik atau masalah perilaku siswa berdasarkan pendekatan psikologis yang tepat. Yang keempat, memfasilitasi pemahaman individual. Perannya membantu pendidik mengenali perbedaan individu seperti minat, bakat, dan kebutuhan khusus peserta didik. Fungsinya menyusun program pendidikan inklusif untuk siswa dengan kebutuhan khusus, menyediakan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan prinsip-prinsip psikologi. Peran dan fungsi landasan psikologis dalam pendidikan. 5. Meningkatkan kesehatan mental dan emosional peserta didik. Peran memberikan perhatian pada kesejahteraan mental dan emosional siswa. Fungsinya membantu siswa mengatasi stres atau kecemasan yang berkaitan dengan pembelajaran. Membentuk lingkungan belajar yang mendukung kesehatan mental. Yang keenam, membanggakan potensi peserta didik secara optimal. Perannya mengarahkan siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Fungsinya memberikan dukungan untuk pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan intelektual. Menyediakan panduan untuk pengembangan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence sesuai teori Howard Gardner. Kesimpulan, landasan filosofis dan psikologis adalah dasar utama dalam membangun sistem pendidikan yang efektif. Landasan filosofis menetapkan arah, nilai, dan tujuan pendidikan, menekankan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan Pancasila. Sementara itu, landasan psikologis membantu memahami perkembangan kognitif dan emosional peserta didik, sehingga metode pembelajaran dapat disesuaikan untuk integrasi kedua landasan ini. Menghasilkan pendidikan yang tidak hanya mengutamakan prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter yang baik. Pendidikan yang berbasis filosofi dan psikologi memungkinkan terciptanya generasi yang cerdas, bermoral, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat.